Oke, sekarang kita akan membahas mulai dari profesi psikologi klinis gitu ya yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kita akan mulai dari pembekalan profesi dulu nih Mbak Nisa. Seperti apa sih yang diberikan oleh fakultas? Oke, jadi sebenarnya tujuannya dulu ya, itu kan untuk mempersiapkan mental dan juga potensi untuk dikeluarkan gitu. Karena ketika kalian udah keterima nih ya, duduk di bangkunya Mapro, kalian diasumsikan punya kemampuan dan kapasitas untuk menyelesaikan studi kalian. Nah, di sini kita bakalan nginep 2 malam gitu, sekitar 3 hari 2 malam. Nah, isinya adalah kegiatan, ada training, ada on dan juga ada doa bersama tentunya. Itu untuk membentuk daya juang kita, motivasi kita, dan juga strategi apa sih yang bisa kita susun dari awal perkuliahan supaya kita bisa menyelesaikan studi dengan baik. Nah, di sini bukan cuman yang diolah bukan cuma pribadi, tapi juga ada kerjasama, toleransi, gimana nanti kita menjalani sama teman, kita harus bekerja sama, dan juga motivasi. Selain untuk diri sendiri dan juga memotivasi temannya juga ketika proses itu, karena nanti selain kita berkompetisi, kita juga perlu nih saling bantu dalam prosesnya. Oke, jadi akan ada dikumpulkan gitu ya untuk bonding kali ya, supaya nanti bisa memperkuat sama sesama calon sejawat gitu kali ya. Yes. Nah, tadi kan sempat disinggung juga tentang kuliah double degree. Nah, itu juga boleh tuh Mbak ceritain ke teman-teman yang nonton itu seperti apa? Oke, jadi karena tujuannya itu kan mencetak mahasiswa magister dan profesi nih. Nah, jadi magisternya itu kita riset tapi S2. Nah, profesinya adalah psikolognya gitu. Jadi secara kuliah kita dikasih ada metode, ada buat analisis multivariat dan juga kode etik tentunya. Nah, sedangkan keprofesiannya itu kita ada materi kuliah dari UB, kemudian ada PSD untuk alat tesnya, kemudian ada intervensi untuk terapinya. Nah, terakhir baru kita di pendalaman gitu. Jadi memang karena kompetensinya berbeda, kewajibannya berbeda, nah nanti haknya yang didapatkan mahasiswa juga akan berbeda belajarnya gitu sih. Nah, sekarang kalau ngomongin soal tadi ya, karena dia double degree jadi hak dan kewajibannya jadi juga bertambah, karena nantinya juga mungkin secara gelar akan komplit gitu ya. Nah, keunggulan yang dimiliki kalau misalnya teman-teman yang mendaftar ini nanti akan mengambil di psikologi peminatan klinis di UAD itu apa Mbak? Ini aku bocorin rahasia ya. Rahasia tapi cuma boleh nonton. Iya. Spesial buat yang mau daftar ya. Betul. Jadi aku ngerasa selama aku kuliah itu kita spesialnya di psikologi UAD itu kuatnya di psikodiagnostik. Kenapa? Karena begitu terjun, ternyata banyak banget alat tes yang kita udah diajarin dan dipakai. Itu aku ngerasa beruntung banget. Jadi kayak misalnya yang paling simpel aja deh, buat tumbuh kembang anak kalau misalnya kita lagi praktek. Kalau mau kesiapan masuk sekolah kan kita harus ada BG, Bendel Gestalt, atau VMI, atau juga nanti ada FAPS. Nah, itu jenis-jenis alat tes ya teman-teman ya. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut ya kuliah jadi Mapro gitu kan. Betul, yang itu nanti bakalan kalian dapetin di kelas ya kan. Nah, belum lagi kalau misalnya kita ngomongin intervensinya. Yang paling spesial itu bukan cuma dari dosen kami, tapi UAD juga memfasilitasi kami belajar lebih dari dosen tamu. Ada yang pertama kita dapat Bugama, itu klinis anak, terus kemudian ada Bu Sawitri, kita belajar psikodinamika dari masalah klien, terus yang terakhir kita juga belajar pendekatan integratif dari Bu Maria. Jadi kalau aku boleh bilang ya, walaupun kita kuliahnya di Jogja nih, tapi ilmunya bisa dapat dari mana-mana. Oke, jadi itu keunggulannya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftar sekarang juga, oh gitu ya kan? Yeah. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan proses pendidikannya Mbak, terkait dengan blok apa saja yang dipelajari kalau teman-teman ini akan masuk di S2 magister profesi psikologi, terutama di peminatan yang klinis. Oke, jadi kita itu ada blok 4 ya dibaginya. Yang pertama observasi wawancara, kita sebutnya OW. Nah, ini kan sebenarnya tools yang dasar tapi jadi masternya kalau kita mau jadi psikolog. Nah, mungkin teman-teman yang S1-nya udah tahu ya, kalau observasi itu kita harus melakukan pengamatan, terus wawancara juga. Nah, di sini kita akan belajar bukan cuma yang umum, tapi
mengarah ke diagnosis. Jadi yang kita pelajari nanti lebih dalam lagi. Nah, penasaran kan? Nah, lihat aja di Bro. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke blok PSD atau psikodiagnostik. Nah, psikodiagnostik ini dikhususkan untuk yang klinis. Kita belajar bukan cuma inventory, tapi kita juga belajar yang proyektif dan non proyektif. Apa sih itu proyektif non proyektif? Itu kayak tes kepribadian yang bentuknya itu kalian bisa silang-silang, yang biasanya itu inventory namanya. Nah, tapi kalau misalnya di klinis untuk mengungkap kepribadian orang, kita bakalan ngelakuin tes. Ada namanya TAT, ada yang namanya ROSA, ada yang namanya CAT. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengungkap kepribadian orang, selain kita diajarin grafis praktek ya mungkin di S1 ya, nanti lebih diperdalam lagi di Mapro. Terutama kalau di UAD sih yang aku rasain inventory-inventorynya ya, kayak yang belum didengar sebelumnya. Itu ada kayak staksi, ada NSQ, ada HARS, ada CHAT, itu akan dipakai semuanya ketika nanti teman-teman berpraktek. Karena bisa jadi kasusnya itu bermacam-macam nanti teman-teman waktu praktek. Gitu. Nah, itu kan tadi udah menjalani masa pendidikannya ya, masa mempelajari PhD-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang ketika akan masuk ke PKPP gitu ya, atau praktek apa tuh? Praktek kerja psikolog kali ya? Nah, aku sambung dulu berarti ya. Jadi dari PSD tadi kita lanjut, udah tahu kan? Nah, asesmennya gimana, terus masuk intervensi. Nah, intervensinya juga macam-macam. Kayak ada intervensi pendekatan behavior, ada pendekatan kognitif, ada pendekatan humanistik, dan ada pendekatan psikoanalisa. Setelah itu kita baru masuk ke pendalaman. Pendalaman itu apa? Jadi ngerangkum blok OW, blok psikodiagnostik, sama blok intervensi jadi satu. Jadi dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk menjalankan itu semua sampai intervensi. Nah, setelah itu kita masuk ke PKPP. Nah, kenapa ada pendalaman? Karena pada prakteknya nanti teman-teman tuh akan melakukan semua rangkaian blok itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itulah kenapa ada pendalaman. Maka sebelum masuk ke PKPP tadi, kita masuk ke pra-PKPP. Ini cukup belibet ya. Iya, jadi cukup banget belibetnya gitu ya. Untuk saya mungkin masih belum tahu gitu ya. Nah, jadi terus saat pra-PKPP itu tadi adalah belajar blok secara singkat tadi ya berarti ya? Jadi ujungnya nanti kita ada kayak di awal kan kita ada kayak ospek gitu. Nah, ini ospek sebelum praktek. Ada lagi pra-PKPP, ada orientasi lagi sebelum PKPP-nya berarti ya? Yes, betul banget. Jadi jangan khawatir gitu ya, nanti gimana nih kalau udah praktek gitu, jangan langsung dilepas, tenang saja gitu, karena ada orientasi lagi gitu ya, mempersiapkan lagi atau pemantapan kalian melihat sebelum diterjunkan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cerita diterjunkannya nih pada masa PKPP-nya itu seperti apa? Ya, jadi masa PKPP-nya, kebetulan aku di klinis kebagian di RSJ Magelang dan juga puskesmasnya dapat dibantu. Aku cerita dulu satu ya. Jadi kalau yang di RSJ Magelang itu kami dapat jatah 2 kali dalam sekitar waktu 3 bulan itu di bangsal anak sama bangsal dewasa. Nah, nanti di sana kita akan dimandatkan untuk mencari 3-4 kasus individu yang itu bebas nanti kalian yang nentuin. Tapi di sana kita juga membantu tugas-tugasnya psikolog yang ada di RSJ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bukan berarti nanti pengalamannya cuma kuliah aja, enggak. Kita akan dapat pengalaman kerja waktu kita PKPP. Jadi di anak itu kita akan bantu administrasi sampai interpretasi tes, dan juga kita akan megang terapi anaknya juga, membantu psikolognya seperti itu. Nah, di samping itu kita juga ketika ada di dewasa, kita juga dapat pengalaman untuk home visit, kita juga dapat pengalaman untuk sisi itu kayak case conference gitu, dan juga kita akan dapat kuliah langsung dari psikiaternya yang di sana. Jadi mungkin nanti lebih lanjutnya gitu ya, supaya tahu, makanya langsung aja yang mungkin hari ini masih ragu,
masih menimbang-nimbang, jangan ragu, langsung aja cari informasi selengkapnya gitu ya untuk tentang berkuliah di Fakultas Psikologi, terutama di kemagisteran profesi psikolog klinis gitu kali ya. Nah terakhir, apa sih Mbak yang diharapkan oleh magister profesi psikologi, terutama pendidikan klinis gitu ya, dalam mencetak mungkin calon-calon psikolog di masa depan? Oke, jadi itu kan goalsnya panjang gitu kelihatannya. Cuman selama perkuliahan ya, yang aku rasain adalah yang pertama, sebelum kita bantuin orang kan kita bisa membantu diri kita sendiri. Nah dari situ yang diharapkan sama UAD nih, yang aku rasain banget adalah gimana kamu mendalami dan mengimani ilmu sama nilai-nilai Muhammadiyah yang kita dapat gitu. Jadi kita nggak sekedar kita kuliah kita selesai, tapi dampak apa sih yang dari kita kuliah itu bisa membantu orang lain, baik itu keluarga kita maupun klien-klien kita gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nisa udah bercerita hari ini gitu ya, dan terima kasih juga yang sudah menyimak. Jadi jangan ragu-ragu lagi, segera daftar sekarang juga. Ya, samaan yuk alma mater sama aku. Oke.